Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini Allah masih berikan umur panjang ya. Allah masih berikan kesempatan ya untuk kita bisa kembali belajar bedah tajwid ya di program ngaji tahsin pekanan, masih di surah Al-Lail, sudah sampai di ayat yang ke-12 ya. Alhamdulillah. Jadi di pagi hari ini kita akan melanjutkan di ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Seperti biasanya ya, nanti akan saya berikan contoh bacaan, kemudian saya bedahkan ya tajwidnya ya, singkat ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian saya contohkan sekali lagi ya. Setelah itu ketika ada yang ingin ikut membaca atau ingin ikut mencoba, maka dipersilahkan. Jika tidak ada atau belum ada, maka kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ya, begitu seterusnya. Baik, tidak perlu panjang lebar lagi ya. Kita langsung saja mulai ke ayat yang ke-13 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya, ayat ke-13 ya. Ayat ke-13 ya. Tadi sudah dicontohkan ya. Sekarang saya bedah tajwidnya wa inna ya. Dari huruf waw terlebih dahulu ya. Huruf waw dia huruf yang tipis ya. Diucapkan dengan cara memonyongkan bibir terlebih dahulu, kemudian setelah itu dibuka wa ya. Jadi bukan wa tetapi wa wa inna. Hamzah jangan sampai terayun ya sehingga terbaca menjadi hamzah yang ringan. Dia sifatnya syiddah ya, kuat. Maka wa'i bukan wai tapi wa'i wa inna. Setelah itu di sini ada nun yang bertasdid ya. Nun yang bertasdid pastikan dia ditunaikan ya, disempurnakan gunnahnya, ditahan 3 harokat. Karena nun ini kan punya 2 rumah. Yang pertama di al-khayshum ya, di rongga hidung. Yang kedua ada di al-lisan atau di lidah. Sehingga kalau diibaratkan yang dia memiliki 2 pintu keluar. Sehingga dia berbeda dengan huruf-huruf bertasdid yang lain. Ya. Maka sesuai dengan makna tajwid ya, mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya serta memberikan hak dan mustahaknya, maka nun bertasdid ini harus didengungkan, ditahan 3 harokat. Ketika tidak ditahan 3 harokat, hanya
dibaca wa inna, ya, wa inna lana begitu. Maka sebenarnya ada sifat yang tidak tertunaikan. Jadi tadi hak dan mustahaknya ada yang hilang. Maka ini perlu diperhatikan ya. Sebab ini seringkali diabaikan oleh para pembaca Al-Quran. Nah, maka pastikan nun tasdid ditahan dulu 3 harokat ya. Sempurnakan gunnahnya. Kemudian lana, ya, lana di situ ada lam dan nun ya. Lamnya tipis, nunnya pun juga tipis ya. Jadi lana bukan le, lene, lene ya. Masih ada beberapa yang begitu. Terutama huruf lam ya. Kalau nun agak jarang. Kalau lam banyak ya. Maka pastikan yang huruf-huruf dia itu ringan, huruf-huruf yang tipis, maka ya diucapkan dengan ringan saja ya. Tidak perlu diperberat, tidak perlu mempersulit diri sendiri. Kemudian nanya, ini ada nunnya, ada alif setelah fathah, maka dia dibaca panjang 2 harokat ya. Mad asli atau mad tabi'i. Kemudian di sini ada lal akhirata, ada lam, lam tadi sudah tipis. Kemudian di sini ada lam ta'rif, ya. Ada lam ta'rif, lam qamariyah. Lam qamariyah atau nama lainnya adalah izhar qamari. Izhar qamari. Karena namanya izhar qamari, ya berarti cara membacanya adalah dengan cara izhar. Apa itu izhar? Izhar itu adalah jelas. Jelasnya seperti apa? Jelasnya ya dianggap jelas ketika setiap sifat yang dimiliki huruf yang bersangkutan tertunaikan dengan sempurna. Itulah makna izhar, makna dari jelas ya. Jadi tidak asal jelas. Biasanya kalau asal yang penting jelas, nanti sifat dari huruf lamnya berubah. Berubah dari yang awalnya tawasud, berubah menjadi syiddah. Sehingga terbaca lal akhiratu. Tawasudnya mana? Idharnya mana? Dianggapnya begitu itu idhar. Padahal itu tidak tepat ya. Izharnya berarti ya menunaikan sifat tawasud dari huruf lam. Jadi bukan lal akhirah tetapi lal a ya. Alirkan sedikit ya atau kalau kata Ustadz siapa itu saya lupa ya. Alirkan separuh karena tawasud itu kan dia di antara ya. Sifat di antara tertahan dan mengalir ya. Sehingga jangan ditahan dan jangan terlalu dialirkan. Atau alirkan sedikit saja ya. Atau alirkan separuhnya saja. Lal, al, bal. Nah, bukan al, lal. Tapi lal a. Lal akhirata. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ada hamzah ya. Ini hamzah ya, bukan bukan alif ya. Hamzah berharokat fathah berdiri. Maka dia dibaca panjang 2 harokat. Dia masuk dalam istilah mad badal ya. Mad badal. Maka pastikan panjangnya 2 harokat. Kemudian huruf kha ya ini ya huruf kha ini juga perlu diperhatikan jangan sampai huruf kha-nya tertukar menjadi ha menjadi hi atau kalau enggak dia tetap huruf kha ya tetapi
takaluf ya, berlebihan menjadi nah, terlalu banyak keluar seraknya ya atau kotorannya, maka ya dinormalkan saja. Akhi, cukup seperti itu, tidak perlu sampai khui khui khui. Ya, itu juga memberatkan juga ya, memberatkan dan jatuhnya lebih kepada takaluf. Dan guru-guru kami tidak mengajarkan yang seperti itu. Jadi normatif saja untuk apa istilah kotornya itu ya. Seberapa seberapa besar ya keluar eh, kotorannya itu, suara kotornya itu ya ringan saja ya, sedikit saja. Kalau untuk memastikan ya tentu jelas ditalakikan kepada guru karena berkali-kali saya ingatkan ya dan juga berkali-kali guru-guru kami mengingatkan ya bahwasanya bacaan Al-Quran itu ya berdasarkan pada hasil talaki. Teori ya, teori yang saya sampaikan dari ini kan teori ya. Ini fungsinya adalah sebagai penguat, ya. Penguat saja. Jadi jangan dibalik ya. Asasnya tetap talaki. Teori untuk menguatkan pemahaman agar kita bisa memahami oh talaki untuk menerjemahkan dari hasil talaki yang didapatkan. Maka ketika ada perselisihan ya antara teori yang difahami dengan huruf yang dibaca ya, maka poin pertama adalah ya kembalikan dulu ke poin talaki, di mana dia belajar kepada siapa dia membacakan Al-Quran ya, kepada guru A, guru B atau yang lain. Nah, maka nanti bisa terkonfirmasi dengan jelas. Yang repot ketika dia nggak punya guru ya. Kenapa bacanya begitu? Ya kan di YouTube begitu. Kan di buku tulisannya begitu. Nah ini yang tidak bertanggung jawab ya. Kemudian setelah itu huruf ro ya, ya huruf ro. Roknya dia harokatnya fathah, maka dia dibaca dengan tafkhim ya, tafkhim ya, tebal. Dengan tebal dengan cara diangkat pangkal lidahnya. Ro, ro ya. Sini diangkat ya. Saya sudah buatkan video latihan cara mengangkat pangkal lidah. Bisa dicari nanti ya di YouTube Rumah Quran Sulaiman. Itu sudah dilihat, lupa terakhir berapa ya. Sudah lebih dari 1.000-an orang kalau nggak salah. Atau ada 2.000 saya lupa. Dan orang-orang yang di kelas yang praktek itu sebagian besar ya mengatakan cukup membantu ya. Yang awalnya kesulitan ya, dia jadi lebih mudah untuk mempraktekkan cara mengangkat pangkal lidah. Jadi ya bisa jadi alternatif untuk belajar mengucapkan huruf-huruf yang tebal atau huruf-huruf yang tafkhim. Kemudian huruf ta ya, huruf ta dia ya sering juga ya ini ter apa namanya masih banyak yang terus bertanya ya huruf ta itu seperti apa. Maka ini juga tidak bosan kami ulang-ulang ya. Huruf ta itu dia ada hamsnya ya, baik ketika sukun ataupun ketika berharokat. Maka bukan ta, tetapi ta ya, ta. Ya. Tapi juga jangan terlalu berlebihan ya. Kemarin ada yang praktek, tapi terbacanya itu menjadi ca ya, ca. Dan ketika sukun menjadi aj, nah, itu ya nggak cocok juga ya.
Jadi makanya butuh guru itu salah satunya untuk yang seperti itu ya. Sepertinya praktek ya sudah sesuai ya. Tapi ternyata ketika didengarkan di depan guru, ternyata ada beberapa poin yang miss di situ ya. Sehingga huruf taknya menjadi kurang kurang tepat. Kemudian setelah itu ada wal ula. Wal ula di sini ada huruf waw ya, huruf waw. Waw dia hurufnya tipis gitu ya. Maka tadi sudah di awal ya, maka tipiskan saja hurufnya wa ya. Wal. Kemudian al-ula di situ ada lam ta'rif tadi sudah di lal akhirata itu juga sama idgham idhar maaf idhar ya idhar qamari. Jadi pastikan cara membacanya dengan cara idhar. Kemudian ula itu juga sama dengan akhirah. Dia mad badal, panjangkan dua harokat. Kemudian lanya juga dua harokat ya. Di situ ada fathah berdiri atau kalau di Mushaf Madinah ada alif kecil di bawahnya karena di situ ada alif maksurah ya, maksurah yang seperti huruf ya tetapi tidak ada titiknya. Ini juga alif maksurah sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya karena dari awal ada alif maksurahnya. Baik, seperti itu ayat 13 ya. Saya contohkan sekali lagi. Kalau ada yang mau mencoba silahkan. Nanti kalau nggak ada kita lanjutkan ke ayat yang ke-14-nya. Wa inna lana wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya, seperti itu ya. Kurang lebihnya. Kemudian lanjut ke nggak ada yang nyoba kan ya. Berarti lanjut ke ayat 14. Lanjut ke ayat 14. فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم ya. Fa dia hurufnya tipis juga ya huruf fa ini kalau sifatnya salah satunya dia punya sifat idlaq ya mudah diucapkan cuman sayangnya ya mudah dan tidaknya di sifat idlaq itu didasarkan pada logatnya orang Arab ya. Beda dengan logatnya orang Indonesia. Tapi ya masih tergolong mudah ya. Kecuali di suku-suku atau ya suku-suku tertentu ya atau di daerah-daerah tertentu yang seringkali huruf fa-nya ini berubah menjadi P. Tapi ya itu bagian dari ikhtiar ya untuk memperbaiki pengucapan huruf fa. Dipastikan fa ya, bukan pa. Ujung lidahnya bertemu dengan bibir bawah ya. Tapi bukan yang di sini ya, bukan yang di luar, tapi yang di sini ya, di dalam sini. Fa ya. Hamzahnya ini kalau bertemu dengan fa sering banget ini ya. Sering banget hamzahnya itu terseret menjadi fa. Maka ini perlu diperhatikan betul ya, bahwa hamzah yang dibaca ringan di riwayat yang kita baca ya, riwayatnya Hafs an Asim min Thariq Syatibiyah itu nggak banyak ya, nggak banyak. Salah satunya di A'jamiyu ya, di Fusilat itu ya. Ya di sini nggak ada, maka ya jangan diringankan seperti itu, jangan diseret.
Jadi pastikan ya dia terbaca hamzahnya tahqiq kok ya, hamzahnya jelas fa'a ya, fa'a. Kemudian al-za ya, nun sukun bertemu dengan huruf zal. Ini termasuk ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki yang ikhfanya itu ausat ya, atau di pertengahan karena letak huruf dal ya tidak jauh, tidak pula dekat ya. Jadi dia sedang-sedang saja. Maka huruf-huruf ikhfa ausat ya, ketika diucapkan ya pastikan dengung nunnya itu terasa kemudian sambil menyiapkan lidah untuk menuju ke huruf zal. Dan poin kedua, huruf dal ini tipis. Maka pastikan bunyi ikhfa-nya pun juga tipis. Karena bunyi ikhfa itu ada yang tipis, ada pula yang tebal. Nah, maka pastikan fa'adza, adza ya, bukan angza. Terkadang sebagian orang ya ikhfa-nya dipukul rata semua jadi bunyi eng ya. Padahal tidak seperti itu. Ikhfa yang bunyinya eng itu hanya ikhfa yang ab'ad ya. Ikhfa yang dia itu letaknya jauh dari huruf nun dan hanya ada dua yang dianggap jauh yaitu adalah huruf qaf dengan huruf kaf. Ya, dua itu aja ya, yang lain tidak. Kemudian huruf zal ini pastikan dia bunyinya za ya, karena ya tadi ya ya tadi pagi ya, tadi pagi atau subuh ya, itu ada yang menjadi zai. Dan ini sering terjadi ya, sering terjadi di forum-forum yang lain, di kelas-kelas yang lain juga masih ada yang seperti itu. Maka ya butuh dilatih ya. Jangan sampai huruf zal tertukar menjadi huruf zai. Maka anza bukan anza. Begitu ya. Kemudian roknya dia sukun ya, karena dia sukun maka lihat harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya fathah maka rok sukunnya itu dibaca tafkhim ya, dibaca tebal. Dan di sini zalnya fathah maka roknya di sini dibaca dengan rok yang tafkhim ya. Jadi bukan zar tetapi zar zar fa'anzar bukan fa'anzar kan beda ya zar tipis zar tebal ya memang beberapa masih sulit ya kemarin ada hari apa ya lupa saya huruf ra ini ya eh, pas dalam kondisi sukun ya bisa dia menebalkan. Tapi begitu berharokat, tebalnya hilang. Nah, terkadang seperti itu apa namanya problemnya. Jadi memang ya perlu dilatih ya, dilatih pelan-pelan. Dan nanti kalau sudah terbiasa, jadi sebenarnya itu bukan bukan sulit ya, tapi hanya belum terbiasa saja. Kalau sudah terbiasa, insya Allah mudah. Begitu. Maka setiap di permulaan kelas itu selalu saya sampaikan ya bahwasanya belajar Al-Quran itu mudah karena Allah sudah menggaransi di dalam Al-Quran ya. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Ya. Di dalam surah Al-Qamar ya bahkan sampai diulang 4 kali. Maka mindset meyakini bahwa belajar Quran itu mudah, itu sangat penting. Ya. Jadi biar
tidak menjadi pemberat proses. Baik, kembali ke sini ya. Itu ada kemudian hukum ya, tak tadi sudah di ayat sebelumnya di sini. Jadi pastikan ada hamznya. Kemudian kaf. Ini juga sering jadi PR ya. Saya ada apa namanya? Mas santri ya, karena bukan pasti lagi ya yang talaki huruf sudah setahun lebih ya, bahkan 2 tahun kayaknya ya. Nah, huruf kafnya ini masih sering keliru ya, masih sering keliru, tertukar dengan huruf kof ya, terbaca dengan kum, ya, kum seperti itu. Kum itu dia sudah kof ya, karena hamznya hilang. Maka pastikan dia kum ya, ku ya, bukan kum. Dan ini ternyata yang dianggap mudah bagi sebagian orang ternyata sulit. Jadi memang seperti yang sering sekali saya sampaikan ya, tidak bisa kita membandingkan kesulitan antara satu orang dengan yang lainnya dalam proses belajar tajwid ya, terutama pada makharijul huruf. Karena memang setiap orang kondisi lidahnya, kondisi hidungnya, kondisi tenggorokannya, kondisi mulutnya, kondisi bibirnya itu berbeda-beda. Kemudian naron, ya, tadi sudah ya tipis, pastikan tipis. Kemudian panjangkan 2 rakaat karena ada alif di sini. Kemudian roknya harokatnya fathah ya, maka dia dibaca dengan tafkhim ya, tebalkan, angkat pangkal lidahnya. Nah, pangkal lidah sebelah sini angkat ya, angkat dengan apa namanya ya, dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini ada ya, tanwin bertemu dengan tak ya, tanwin bertemu dengan tak, tanwin ro bertemu dengan fathah, tanwin bertemu dengan tak. Ini juga ikhfa ya. Ikhfa-nya dia ikhfa akrob ya. Karena apa namanya nunnya ya itu dekat dengan huruf tak ya. Nunnya di mana? Ya di sini di tanwin ini ya. Kadang masih ada yang bingung ya. Itu kenapa kok jadi ikhfa akrob kan nggak ada nunnya. Ya, nun itu bagian dari suara tanwin ini. Sehingga ini tanwin bertemu dengan tak itu masuk ke dalam ikhfa akrob ya, seperti itu. Ikhfa akrob itu samarnya paling tinggi ya. Jadi naronta ya. Jadi jauhkan karena yang membuat suara gunnah ya. Ikhfa itu ada gunnahnya ya. Yang membuat suara gunnah itu kan kalau bukan nun ya mim. Maka untuk memberikan samar yang tinggi ya berarti didekatkan ke makhrajnya huruf huruf nun atau mim. Kalau di sini ya berarti hurufnya nun. Sehingga jauhkan dari tak, dekatkan dengan nun. Tetapi nunnya jangan sampai terbaca menjadi izhar ya, jangan terbaca izhar. Jadi beda konsepnya dengan yang ausat tadi itu ya. Kalau akrab dia justru dijauhkan. Naronta bukan naron. Ya, kalau naronta itu seperti izhar yang ditunaikan gunahnya. Maka itu tidak tepat. Apakah ada yang baca seperti itu? Ada ya. Beberapa saya menemukan, ya, bahkan sahabat saya juga ada. Tapi sayangnya ketika saya tanyakan, ya dapat apakah apa namanya dari mana itu pernah talaki nggak ke guru? Dia dapatnya dari konten-konten ya di sosial media dan dia tidak pernah bertalaki.
Nah, itulah tadi yang saya sampaikan di awal. Nah, ini padahal dia guru juga, ya. Guru juga. Nah, sehingga ya ini menjadi problem ya. Mengajarkan sesuatu yang tidak ada jalurnya ya, tidak ada sanadnya. Nah, maka pentingnya punya guru ya, salah satunya untuk itu. Kemudian tala ya, tanya tipis tadi ya. Ada hamznya, lamnya juga tipis. Kemudian ini ada huruf bo ya, huruf bo bertasydid, maka talaw ya, talaw ya, bukan talaz. Kalau talaz jadi zal nanti ya. Karena zal dengan wo kan tempat keluarnya sama. Jadi pastikan ya, biar beda gimana? Ya tunaikan sifat-sifatnya ya. Sifat isti'la'nya keluarkan, sifat idbaknya keluarkan ya, dan sifat-sifat yang lainnya. Kemudian setelah itu ya panjangkan dua harokat. Ya, begitu. Ya biasanya ini juga termasuk huruf yang sulit ya. Ada juga ya Mas santri yang belajar huruf ini sudah berapa lamanya? Setahun ada kayaknya ya. Itu bahkan sampai diulang-ulang ya. Empat huruf yang punya sifat idbaq kok itu sampai beberapa kali diulang-ulang. Karena kalau tertukar kan bisa merubah makna karena tertukar dengan huruf yang lain ya. Jadi penting untuk ya diupayakan betul ya semaksimal mungkin sampai lahan jalinya hilang. Kalau belum hilang gimana? Ya terus diupayakan ya. Terus diupayakan pelan-pelan ya. Terus berikhtiar sambil berdoa kepada Allah ya. Jadi bukan malah berhenti ya, tapi terus dilanjutkan dengan ditambahkan doanya karena ya la haula wala quwata illa billah ya. Bahwa yang membuat kita mudah lancar, mudah fasih itu ya tidak lain dan tidak bukan ya Allah gitu kan. Maka ya harus berdoa kepada Allah di dalam setiap proses memfasihkan lisan. Itu beberapa kali saya sampaikan ya, tips ya. Tips untuk fasih itu cuma tiga. Jadi nggak usah banyak-banyak ya, tiga aja. Tiga itu kalau konsisten rutin, insya Allah nanti Allah mudahkan. Yang pertama sering latihan, yang kedua sering setoran, yang ketiga sering berdoa. Udah itu aja ya. Kalau sering latihan dia nggak pernah setor, nggak pernah doa, ya tidak ada jaminan apa yang dilatih itu sudah tepat. Bahkan seringkali malah tambah jauh dari huruf yang diharapkan ya, tambah berbeda suaranya. Kalau dia sering setoran, nggak pernah latihan, nah, nanti juga sama ketika setoran keliru terus gitu kan. Loh, kok keliru, kok keliru, diulang kok keliru terus itu kan. Ya karena tidak dilatih sehingga lidahnya tidak luwes, begitu, masih kaku. Nah, kalau hanya berdoa terus, ya itu juga nggak baik juga ya. Padahal Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar. Nah, maka ya tiga-tiganya harus ditunaikan. Nanti hadiahnya kapan diberikan ya, wallahu alam ya. Itu sudah bukan urusan kita. Nah, urusan kita hanya cukup sampai pada level ikhtiar ya. Hasilnya sepenuhnya serahkan kepada Allah ya. Jadi kalau ada istilah apa itu eh, usaha tidak akan membuahgi hasil, sebenarnya itu istilah yang ya kurang tepat ya. Ya kurang tepat karena banyak yang sudah usaha tapi nggak ada hasilnya. Karena itu hak Allah ya. Ada juga yang usahanya kecil tapi hasilnya apa namanya lebih cepat fasihnya. Nah, makanya tiga-tiga ditunaikan ya. Kalau kita menuhankan usaha, nah ini juga repot karena
seolah-olah menomorduakan Allah. Gitu ya. Nah, makanya tiga-tiganya ditunaikan. Baik, kembali ke sini ya. Saya contohkan sekali lagi. Nanti kalau ada yang mau mencoba ya silahkan atau bertanya. Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke ayat berikutnya. فأنذرتكم نارا تلظى. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, sedikit menambahkan ya sebelum nggak ada yang mencoba kan, nggak ada yang angkat tangan berarti nggak ada ya. Sedikit menambahkan ya, biasanya orang-orang ya ini berdasar pengalaman ya, tentu mungkin nanti beda orang beda pengalaman. Huruf-huruf yang kesulitan membaca seperti ini ya, sekarang itu kan banyak sekali Al-Quran dua bahasa ya, bahasa Arab dan bahasa Latinnya atau Al-Quran transliterasi. Nah, sehingga dalam tanda kutip orang mencukupkan belajar membaca Al-Quran dengan membaca transliterasinya. Padahal sampai apa namanya ya, sampai hari kiamat ya, sampai kapanpun ya, transliterasi itu tidak akan pernah bisa mendekatkan pengucapan seseorang kepada pelafalan yang fasih ya, pengucapan yang benar gitu. Bahkan semakin dibaca transliterasinya itu, pengalaman yang kami dapatkan dari mendampingi sekian orang itu justru malah semakin jauh ya, semakin susah ya. Ya, contoh sederhananya aja ini ya, huruf wo ya ditulis dengan ZHO ya sehingga dibaca zo. Kemudian huruf ghain ditulis GHO sehingga terbaca go gitu. Kemudian huruf H ya tertulis dengan huruf H ya seperti di lafadz alhamdulillah, nah menjadi terbaca alhamdulillah padahal alhamdulillah dan lain sebagainya. Huruf dot ya tertulis dengan DHO menjadi do, jadi walad dolin. Nah, banyak juga ya yang seperti itu. Huruf shad ya tertulis dengan SHO sehingga terbaca so. Nah, itu kan sin ya, sin yang divokali o saja ya, bukan huruf shad dan yang lain-lainnya. Maka kalau ya saran dari banyak guru kami ya, ya kalau mau belajar memang dari awal langsung saja belajar ke huruf hijaiyah ya. Jangan belajar dengan transliterasi, nanti malah menyusahkan diri sendiri. Ya, ya makanya kalau saya di beberapa kali ditanya gitu ya, kalau beli Quran yang duo Latin gimana? Ya kalau saya pribadi ini ya, nanti mungkin beda dengan yang ustadz yang lain atau orang lain. Kalau saya pribadi tidak menyarankan itu Al-Quran yang dua bahasa itu ya. Jadi kalau yang saya sarankan justru malah yang seperti ini, yang di layar ini ya, ada terjemah per kata, ada terjemah per ayat. Itu yang saya rekomendasikan. Kalau yang dua bahasa itu kalau kalau saya pribadi ya, mending nggak usah ya, mending cari Quran yang lain, biar dari awal tidak menyulitkan diri sendiri seperti itu. Baik, lanjut di ayat 15. Betul ya 15 ya. Tadi kan 14 ayat. Ayat 15. La yaslaha illal ashqa. La ya, la tipis. Ada alif setelah fathah, maka ya panjangkan dua harokat. Ya, panjangkan dua harokat. Kemudian ya, ya huruf ya
dia ada di tengah lidah langit-langit atas. Jadi ayya, 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 bukan bukan ya ya, bukan ayya. Kemarin juga ada ya di huruf ya ini ya. Ketika sukun bisa di tengah lidah. Begitu berharokat, nah, pindah hurufnya. Ayya, nah, begitu. Maka pastikan dia tetap di situ. Jadi bukan ya ya, tapi iya, iya, iya. Jadi iya, bukan ya. Sepertinya tipis ya bedaannya, tapi ya itu berbeda ya. Kalau dalam apa namanya pengucapan huruf di dalam membaca Al-Quran, ya itu menjadi hal yang ya perlu diperhatikan karena itu lahan ya. Walaupun lahannya khofi ya, tetap diperbaiki. Ya. Tentu yang jali yang utama dulu ya. Tapi kalau dalam berbincang-bincang ya silahkan ya. Itu kaidah tajwid hanya dipakai untuk membaca Al-Quran. Jadi ada tempatnya masing-masing ya. Karena masih banyak yang bertanya juga. Misal ketika adzan tuh bagaimana lafaz Allahnya kok dibaca panjang banget. Allah kan hanya fathah berdiri saja ya. Ya itu di luar Al-Quran maka silahkan ya. Tidak ada masalah. Yang penting jangan dipendekkan. Kalau dipendekkan ya itu merubah makna. Kalau dipanjangkan dia tidak merubah makna. Nah, seperti itu ya. Baik, kembali ke sini. Ya-nya tipis, kemudian di sini, nah ini ada huruf shad. Ini kalau pakai transliterasi ya tertulisnya Y A S H. Nah, terbaca yas. Nah, itu kan ya-nya kurang pas, huruf shadnya juga tertukar jadi sin. Padahal huruf shad ini beda dengan huruf sin ya. Kalau yaslaha itu hurufnya pakai sin. Tapi kalau ya, yaslaha itu baru dia pakai huruf shad. Jadi huruf shad ini dia termasuk huruf yang tebal, huruf tafkhim ya. Huruf isti'la. Maka biar tidak tertukar dengan huruf sin, ya sifat-sifatnya ditunaikan. Sifat isti'la'nya, sifat idbaqnya, kemudian ya sifat-sifat yang lain ya. Minimal setiap huruf punya 5 sifat. Maksimalnya ada 7. Maka itu harus difahami dan ditunaikan dengan baik agar tidak tertukar. Kemudian lam ini tadi sudah ya beberapa kali kita ketemu dengan huruf lam ya tipis juga dan panjangkan 2 harokat. Kemudian di sini ada huruf h ya huruf h. Nah ini juga beberapa kali menjadi huruf yang butuh catatan karena h ini seringkali tanpa sadar ya berubah menjadi suara yang tidak jelas. Misalkan harusnya laha menjadi laha atau menjadi laha laha begitu ya. Nah, yang sering tertukar itu ya ketika Bismillah ya. Nah itu kan ada haknya. Bismillahi. Nah, Bismillahi. Ada juga kemarin yang menjadi Bismillahi. Nah itu kan tertukar hurufnya. Sepertinya ini huruf yang mudah, tapi ternyata mengulang basmalah saja ada orang yang kesulitan ya. Haknya terus-terusan tertukar menjadi huruf hak. Nah, maka ya memang perlu dilatih. Ya. Ya, tadi tipsnya tetap tidak berubah ya. Tadi ya 3 itu ya sering berlatih, sering setoran dan sering berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, haknya di sini ya pastikan bunyi hak, hak ada di sini ya di tenggorokan bawah ya di pangkal tenggorokan dan tidak perlu sampai ke suara dada. Jadi ya
apa namanya, biasa saja ya, seperti kita mengucapkan hari-hari ya, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, ya, hari Jumat dan seterusnya. Kemudian di sini ada alif setelah fathah bertemu dengan hamzah, ditandai dengan adanya tanda alis ya. Ada yang mengatakan tanda bendera begitu ya. Nah, tapi ini sebenarnya yaitu istilah silahkan ya, nggak ada masalah. Tapi ini sebenarnya adalah tanda mat ya, tanda mat. Jadi ini aslinya dulu adalah tulisan maddun. Cuman karena ya kurang estetik ya, sehingga bentuknya dirubah seperti kaligrafi ya, sehingga huruf mimnya nggak kelihatan, dalnya pun sudah nggak kelihatan. Apakah boleh seperti itu? Ya boleh-boleh saja. Ini kan hanya masalah dobet saja ya. Yang penting tidak merubah rosemnya nggak ada masalah. Jadi ini membantu ya, cukup membantu bahwasanya kalau ada tanda alis atau tanda bendera seperti ini berarti dibaca panjang ya, lebih dari 2 harokat. Tapi yang perlu diperhatikan nanti di beberapa tempat ada yang nggak ada tandanya, tanda panjangnya ini ya. Ada yang tanpa tanda panjang ini, tetapi rumusnya tetap berlaku. Jadi saran saya eh, jangan dihafalkan kalau melihat tanda panjang kemudian dibaca panjang sekali enggak ya. Saran saya perhatikan rumusnya. Rumusnya apa? Ya ini ya, rumus al-jauf ya. Nah, rumus al-jauf. Alif setelah fathah ketika dia bertemu hamzah, nah, maka dia dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Itu rumusnya. Jadi nanti ada atau tidaknya tanda panjang ini, yang tanda alis ini, maka kalau sudah paham rumusnya, ya akan lebih mudah dan tidak terkecoh ya di beberapa ayat yang tidak disertakan tanda panjangnya karena sebab-sebab tertentu. Begitu. Ya, jadi ini dibaca panjang 4 atau 5 harokat ya. Hukumnya madja ismun fasil yang diutamakan yang 4 ya. Jadi ha i 1 2 3 4 ha i. Jadi bukan 6 ya. Ha iya itu kepanjangan. Jadi cukup 4 atau 5 harokat saja. Kalau saya biasanya yang 4 saja ya. Yang pertama memang itu yang diutamakan, yang kedua menghemat nafas ya, menghemat nafas. Apalagi nanti kalau ayatnya panjang, banyak tanda panjangnya. Ini nanti kalau nafasnya nggak kuat juga jadi ya tidak nyaman ya. Akhirnya harus berhenti. Kemudian hamzahnya ini juga kalau bertemu dengan yang panjang seperti ini, biasanya hamzahnya juga terbaca secara ringan. Itu juga perlu diperhatikan ya. Biasanya ada di lafadz ulaika. Itu banyak beberapa beberapa kali. Bahkan mungkin ya bisa dikatakan sering ya. Ketika menyimak bacaan seringkali terbaca ulaika, ulaika. Nah, maka di sini pun juga harusnya enggak begitu ya. Jadi ulaika. Jadi bukan hai tapi hai. Kemudian illa ya, lamnya tasdid, maka tunaikan tasdidnya. Kemarin ada yang bertanya ya, eh, menunaikan tasdid itu seberapa panjang gitu ya, seberapa panjang. Jadi ya ya cukup jangan terlalu panjang kecuali nun dan mim yang bertasdid. Karena kan tadi di awal sudah saya sampaikan ya, kalau nun dan mim tadi di ayat berapa di 4:13 tadi ya, atau 14 tadi, itu
punya dua pintu ya. Karena rumahnya dua. Kalau lam kan cuma satu. Maka ya se seperti membuka satu pintu saja. Illa begitu. Bukan illa. Nah, itu kan kepanjangan kelamaan ya. Kemudian setelah menunaikan tasdidnya, panjangkan dua harokat. Nah, di sini ada lagi lam komariyah, izhar komari. Tadi sudah dibahas ya, pastikan membaca dengan cara izhar yang benar ya. Tunaikan sifat-sifat dari lam. Seperti apa sifatnya? Ya, salah satunya itu ada sifat tawasuk. Kemudian di sini ada ashko ya, huruf shin ya, huruf shin dia punya sifat tafashi ya. Jadi udara menyebar dengan kuat ya dari mulut. Shh. Nah, itu yang membedakan dengan sin. Kalau sin kan nggak ada, dia hanya sofir saja. Shh. Kalau ini shin itu ada tafashinya. Shh. Ash. Nah, begitu. Nah, seringkali tertukar dengan sin. Kalau tafasinya nggak tertunaikan, nah ini yang merepotkan karena bisa tertukar dengan huruf sin. Maka pastikan betul ya, dia tertunaikan tafasinya. Tapi ingat ya, huruf shin itu dia apa namanya, hurufnya tipis ya. Dan kalau tidak domah, maka jangan dimonyongkan sesuai dengan kaidah itsmamul harokat ya atau penyempurnaan harokat ya. Maka jangan ash, nah, ash, ko, nah, tidak perlu sampai apa bibirnya monyong ya. Jadi cukup dikeluarkan aja udara dengan kuat ya. Ash, nah itu sudah cukup ya. Jadi peran bibir ini juga cukup ya cukup nggak signifikan juga ya, tapi ya ada pengaruhnya. Makanya ada bab itsmamul harokat ya untuk penyempurnaan pengucapan huruf-huruf yang berharokat. Maka pastikan huruf shinnya ini jangan mencucu ya. Ash, ash ya. Setelah itu baru huruf kof ya, ash, ko, nah gitu ya. Jadi huruf kof itu tidak perlu diucapkan dengan terlalu berlebihan ya, karena ada yang mengucapkan dengan ash, ko, ya, ko, i, ko, nah gitu. Itu kalau kami ya tidak diajarkan seperti itu ya. Dulu dulu memang prakteknya begitu saya ya ketika dulu masih belajar di TPQ ya. Tapi kan dulu apa namanya ya tanda kutip gurunya kan tidak diketahui sanatnya begitu ya. Ini setelah belajar ya, kemudian berguru dengan banyak orang, kemudian membaca kitab-kitab tajwid juga, dikomparasikan ya ternyata memang yang lebih sesuai adalah qafnya tidak sampai seperti tadi ya, tidak sampai o, i, u, nah, tidak sampai seperti itu. Cukup ditunaikan sifat istilahnya ya dan yang lain juga tentunya ya. Jadi istilah itu kan mengangkat pangkal lidah. Jadi ya cukup diangkat saja pangkal lidahnya. Ko, ki, tu, nah, sudah cukup seperti itu ya. Nah, jadi yang membedakan kof dengan kaf itu salah satunya adalah sifat hamas dan istilah serta istifalnya ya. Kof istilah, kaf istifal. Jadi seperti itu. Makanya tadi yang di ayat sebelumnya ada yang kum, nah itu sudah menjadi kof maka tertukar hurufnya. Jadi antara kum dengan kum itu perlu diperhatikan. Karena tertukar huruf lahnya jali.
Baik, saya contohkan ini terakhir ya. Insya Allah nanti pekan depan kita lanjutkan di ayat 16. La yauslaha illal ashqa. Ya, jadi cukup seperti itu saja ya untuk eh, huruf-huruf yang diucapkan. Baik, mungkin sepertinya cukup ya, karena tinggal 5 menit. Kalau ada yang bertanya ya dipersilahkan. Kalau nggak ada, kita tutup dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, nggak Tanya ada. Ustaz, Ya, silahkan. ini programnya setiap hari Ahad, Ustaz? Ya, Ahad pagi jam 6.15 sampai 7.15. Tapi kemungkinan pekan depan libur dulu karena saya harus ngisi training tahsin jam setengah 6. Nanti lanjut lagi mungkin di tanggal 7. Seperti itu. Hmm, Gimana? Insya Allah. Itu aja? Nah, Ustaz, terima kasih banyak. Oh, ya. Baik, cukup? Cukup, Insya Allah. Baik, Alhamdulillah ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu forum kita di pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan, semoga Allah berikan Amin. istiqomah untuk kita semuanya. Dan kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.